Oke. Kita lanjut sebelah kiri, seberang yuk, nyebrang. Yuk sini. Oke. Kiri. Ke kiri. Awas motor. Ayo. Lewat jalan trotoar aja. Trotoarnya kadir. Wah, ini kota Banyuwangi. Hari KTP udah dibawa. Sebelah kiri. Tuh lurus tuh. Ada yang bawa tas kuning. Yuk sini. Ya. Oke, itu kapalnya udah ada tuh. Wah, seberang sana udah Bali. Sebelah kanan, ayo belok kanan. Tell me that you still want me here when you wander off out there to those hills of dust and dark wind that blow in that dry white ocean alone. Lost out in the desert, you are lost out in the desert. But to stand with you to ring a fire, I forget the days gone by. I protect your body and guide your soul from readers in your side. Lost out in the desert. If your hopes get across your track, I'll be the moon that shines on your path. The sun may blind our eyes, I pray the skies are bad, the snow to fall
kanan. Iya, ke kanan lurus. Ulah, tiket kan udah ada. Kita macam tiket mobil atau oh iya pintu oh iya. Itu masuk karyawan. Iya lah. Sini. Oh, Nugroho mah dari sini orangnya. Oke, sini guys. Cetak tiket ya. Oh, sini sini. Yang A. Oke. Saya deh, satu dulu deh. Yang A dulu. Satu dulu. Iya, makasih Pak. Oke, hijikan dulu. Ini. Nah itu kapalnya Rey, kiri Rey, sebelah kiri tuh. Bebas. Oke, pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Nah, kita tempat istirahatnya. Aduh. Ke atas, ya. Iya, makasih Bu. Ke atas. Aduh. Lurus ini nih. Hah? Pokoknya tuturkan ya. Ikuti aja guys. Ikuti aja guys. Yuk naik. Itu Pulau Bali guys. Nah sebelah sana Pulau Bali. Ini belok kiri, lurus sana. Ini belok kiri. Dan itu kapalnya Gilimanuk. Berapa ini? Gilimanuk H. Waduh, mantap. Teknologi mana? Kayaknya ke sini nih, belok kiri ya. Ke Bali Pak? Iya ke Bali. Iya ini aja. Oh yang ini aja, bebas gitu. Kapalnya atau gimana? Ya. Kapalnya ada dua kan sana, satu. Nggak apa-apa, di sini juga boleh. Oh. Kan jamnya sama berangkatnya. Oh iya sesuai jam aja. Iya. Jatuh. Benar.
sini. Asal jam keberangkatannya sama gitu. Ya, kita kan jam berapa sampai jam 9. Sama aja. Seberang sana adalah Pulau Bali, Rey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia, satu nusa satu bangsa? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita semua sehat-sehat selalu pemirsa, dan tetap semangat di tahun baru 2025. Video ini dibuat Nataru, tepatnya Natal 2024 ya, 26 Desember 2024, dan ditayangkan bulan Februari pemirsa 2025. Itu artinya sudah 1 bulan berlalu ya, 1 tahun berlalu atau 1 bulan berlalu pemirsa, bahkan melewati tahun baru Imlek ya, Gongsi Pacai. Waduh. Apa kabar di tahun baru 2025 dan tahun baru Imlek ya, tahun Imlek 2576 Kongzi ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita semua diberikan kesehatan ya, diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang melimpah, dan apapun keinginan yang sebelumnya belum tercapai ya, mudah-mudahan saja di tahun 2025 ini tercapai pemirsa. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh ya, bagi yang kemarin-kemarin ketika melihat kembang api tahun baru 2025 sendirian, waduh, mudah-mudahan saja di tahun 2025 ini dapat jodoh. Jadi nanti ketika tahun baru 2026 ya, bersama si dia pemirsa, waduh, tidak sendirian, tidak sendirian. Bagi yang kemarin-kemarin ya kurang sukses atau kurang memuaskan atau mungkin targetnya belum tercapai, mudah-mudahan saja di tahun ini ya menjadi tahun kesuksesan kita semua pemirsa. Yang kemarin-kemarin belum naik jabatan, mudah-mudahan saja di tahun ini naik jabatan pemirsa, amin. Bagi yang kemarin sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan saja di tahun 2025 ini banyak lowongan pekerjaan pemirsa. Waduh, mudah-mudahan dengan presiden yang baru ya banyak lowongan pekerjaan pemirsa, amin. Karena yang namanya lowongan pekerjaan ya bisa menghidupkan banyak orang ya, bisa menghidupkan satu nusa satu bangsa, bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemirsa. Biasa kan negara berkembang, negara maju itu dilihat dari salah satu faktornya adalah angka pengangguran ya. Kalau penganggurannya kecil ya, banyak lowongan pekerjaan ya, warga negaranya bekerja dapat penghasilan, pajak juga naik pemirsa. Waduh, tapi naiknya bukan naik harga pajaknya, tetapi pemasukan pajaknya pemirsa. Tapi banyak orang yang bisa membayar pajak pemirsa, tidak menunggak pajak pemirsa, karena banyak penghasilan. Waduh, biasanya yang menunggak pajak itu karena memang tidak ada penghasilan pemirsa. Waduh, oleh karena itu mudah-mudahan saja ya penghasilan meningkat, banyak lowongan pekerjaan, penganggurannya kecil, maka penghasilan pajak pun ya yang masuk ke negara itu banyak pemirsa, dan bisa digunakan untuk pembangunan negeri kita. Tapi memang yang harapkan adalah negeri kita tidak ada pajak pemirsa. Mirip-mirip negara Brunei pemirsa ya, mirip-mirip negara Monaco. Waduh, di mana tidak ada pajak alias bebas pajak pemirsa. Kira-kira kalau negeri kita bebas pajak, bisa nggak ya untuk membangun ya, untuk belanja pembangunan untuk membiayai pembangunan? Waduh, seandainya belum bisa, mudah-mudahan saja ya penghasilan warga negara kita meningkat dan banyak lowongan pekerjaan, supaya ya pemasukan pajaknya meningkat pemirsa. Tidak ada istilahnya penunggak pajak karena memang warganya tidak memiliki penghasilan. Dan mudah-mudahan saja pajak dari masyarakat ini digunakan untuk pembangunan negeri kita ya, bukan untuk kepentingan pribadi pemirsa. Waduh, jangan sampai ya masyarakat membayar pajak ternyata ada oknum yang membeli Fortuner pemirsa. Waduh, dari pajak pemirsa, dari penggelapan. Itu namanya hama ya. Waduh,
serta mudah-mudahan di tahun 2025 ini ya tidak ada rongrongan hama ya, bukan hama singkatan harimau Malaya pemirsa. Waduh, kalau harimau Malaya kan harimau yang gagah berani pemirsa. Tapi hama di sini adalah sesuatu yang merugikan ya. Kalau hama biasanya kan di tanaman ya, tanaman yang merugikan. Nah, sama di negara juga kalau ada hama ya merugikan juga pemirsa. Mudah-mudahan saja seperti yang merugikan negara, diantaranya koruptor, waduh, pungli, waduh, premanisme, waduh, oknum-oknum, waduh, atau juga perampokan, waduh, perompakan, waduh, penipuan, waduh, judol, waduh. Yang namanya hama ya merusak segala-galanya pemirsa, termasuk laut pun bisa dipagar pemirsa. Waduh, jangan-jangan nanti langit pun bisa dicat pemirsa. Waduh. Mudah-mudahan saja ya yang merugikan masyarakat, merugikan bangsa dan negara, ya hama-hama yang merugikan ya mudah-mudahan diberantas pemirsa ya. Tidak ada lagi hama lagi ya. Karena yang namanya hama itu merusak stabilitas keamanan pemirsa. Kalau stabilitas keamanannya kurang bagus, apapun pembangunannya tidak akan jalan pemirsa. Waduh, membangun apapun ya apakah rusak juga karena ada hama pemirsa. Karena ingat pada masa era Bapak Harto ya, kekuatan pembangunan diawali dari stabilitas keamanan pemirsa dan stabilitas pangan. Dua hal ya, pangan dan keamanan. Keamanan ya terbebas dari hal pemberontakan ya, dan juga premanisme, koruptor dan sebagainya pemirsa. Ya kalau aman kan ya kita mau bangun apapun ya bisa pemirsa. Yang kedua adalah stabilitas pangan ya. Pangan urusannya perut ya. Jadi sebelum membangun urusan dulu perut ya, jangan sampai lapar. Karena Bapak Harto bilang ya, orang lapar itu galak-galak loh. Orang lapar sepintar-pintarnya orang, kalau orangnya lapar, waduh, dia tidak akan memikir ya, tapi pikirannya ke perut nih. Waduh, kalau kita membangun sesuatu, membangun pembangunan atau membangun bangunan ya dalam keadaan lapar, waduh, ya kita tidak akan jalan pemirsa, atau terhambat, ataupun ya hasilnya tidak memuaskan pemirsa. Bisa-bisa menjadi orang ya yang merusak pemirsa. Oleh karena itu masyarakat ya harus isi perut dulu. Waduh, mudah-mudahan saja makan siang gratis ya. Ada. Jangankan untuk anak sekolah ya, untuk semua orang mudah-mudahan ya. Waduh, ya setidaknya stabilitas ekonomi itu meningkat pemirsa ya. Stabilitas ekonomi di masyarakat, harga-harga tidak naik-naik, gas LPG tidak hilang pemirsa. Oke pemirsa ya, mudah-mudahan negeri kita juga aman, stabilitas aman ya, dan juga stabilitas pangannya terjamin pemirsa. Urusan perut oke, amannya oke, insya Allah negara kita menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan menjadi superpower. Mungkin saja bisa menyaingi negara-negara sekelas Amerika pemirsa. Mungkin saja negara kita akan menjadi negara yang terpandang, waduh, dan juga menjadi macan Asia pemirsa. Oleh karena itu mudah-mudahan saja di tahun 2025 ini ya negeri kita menjadi negeri yang aman, tentram, sejahtera, damai, dan juga makmur pemirsa. Dan mudah-mudahan menjadi negeri yang macan Asia, waduh, ya yang taringnya menggentarkan dunia pemirsa dan mendamaikan dunia pemirsa. Amin. Oke pemirsa, episode kali ini Mamang sudah sampai di Banyuwangi, di Ketapang Banyuwangi. Perjalanan dari Tasikmalaya ke Ketapang Banyuwangi menggunakan 2 kereta api, yaitu kereta api Pasundan Tambahan dan juga kereta api Wijaya Kusuma. Berangkat dari Tasik pukul 11.20 waktu Indonesia Barat ya, tanggal 25 Desember 2024, dan sampai ke Ketapang Banyuwangi pukul 6 pagi tanggal 26 Desember 2024. Jadi sudah sehari semalam pemirsa. Ya, sehabis dari stasiun Ketapang ya Mamang pun ya melakukan aktivitas. Waduh, apa aja aktivitasnya?
bagi saudara-saudara yang baru nongol langsung ke episode kali ini ya. Lebih baik nonton dulu episode-episode sebelumnya pemirsa, supaya berkronologis. Waduh. Oke pemirsa, kali ini Mamang akan melanjutkan perjalanan dari Ketapang pemirsa. Kira-kira mau kemana nih? Nah, setelah berkomunikasi dengan keluarga Mamang ya, bermusyawarah, waduh, untuk mencapai kata mufakat, kira-kira mau keliling-keliling Banyuwangi dulu. Karena di Banyuwangi pun ya banyak sekali tempat-tempat wisata pemirsa ya. Ada wisata pantai Watu Dodol ya, ada wisata alun-alun ya, ada juga wisata-wisata yang lainnya. Salah satu wisata alamnya adalah Alas Purwo pemirsa. Dan juga wisata-wisata yang banyak sekali di Banyuwangi. Bagi saudara-saudara yang baru sampai di Banyuwangi dan bingung ya harus kemana, tempat wisatanya kemana saja. Oh, sekarang zamannya online ya. Saudara tinggal cari di Google ya, atau mungkin di Google Map, atau mungkin di media sosial seperti TikTok, YouTube. Oh, banyak sekali pemirsa. Begitu juga rute-rutenya ya. Waduh, bagi saudara yang butuh kendaraan di Banyuwangi ini ada kendaraan online ya, mau online mau juga offline ada di sini. Ada Bentor ada ya, Grab juga ada, ojol juga ada ya, Gojek juga ada, Gokar juga ada pemirsa. Dan juga bisa menyewa Bentor ya. Enaknya kalau di Banyuwangi itu Bentor katanya ya. Oke pemirsa, nah setelah bermusyawarah akhirnya Mamang memutuskan dulu ya ke Tanah Dewata pemirsa, karena berhubung masih pagi lah, masih pagi-pagi ya. Waduh, pagi-pagi Mamang akan menyeberang dulu ke Tanah Dewata pemirsa. Mungkin nanti setelah pulang dari Tanah Dewata ya, Mamang akan keliling-keliling di Banyuwangi pemirsa. Oleh karena itu Mamang memutuskan untuk pergi ke pelabuhan Ketapang ya, untuk menyeberang ke Pulau Tanah Dewata atau Pulau Bali. Nah, untuk pergi ke Tanah Dewata dari Ketapang bisa menggunakan kapal feri, Diamond kapal feri ya. Konon katanya ada juga kapal yang lain ya, kapal hanya perorangan, tapi entah di mana nih. Yang memang tahu adalah kapal feri pemirsa. Nah, dari stasiun Ketapang ke pelabuhan kapal feri itu jaraknya 100 meteran pemirsa. Waduh. Sama dengan Istana Negara ke Monas pemirsa, atau jadi dari stasiun Gambir ke Tugu Monas pemirsa. Waduh, sangat dekat sekali pemirsa. Nah, bagi saudara-saudara yang belum tahu, ada di Google Map pemirsa. Bahkan ada petunjuknya ya, ketika keluar dari stasiun Ketapang ada petunjuk pelabuhan. Waduh. Nah, bagi saudara-saudara yang belum sarapan, di sini banyak sekali warung-warung ya, warung-warung yang menjual dari nasi khas Banyuwangi, dari ya masakannya banyak sekali dengan harga-harga yang terjangkau pemirsa. Insya Allah harganya tidak semahal harga di tempat lain pemirsa ya, seukuran lah harga-harga. Mamang aja makan dengan telur dan orek-orek cuman Rp12.000 pemirsa. Murah sekali. Nah, kali ini Mamang akan menyeberang ke Pulau Dewata atau Tanah Dewata atau Pulau Bali ya, menggunakan kapal feri. Nah, sebelum menyeberang ke kapal feri ya, sekarang untuk membeli tiket penyeberangan itu secara online pemirsa ya, melalui aplikasi atau atau situs Ferizi atau aplikasi Ferizi pemirsa. Nah, harga tiket untuk penyeberangan itu Rp10.000. Kalau bertiga ya Rp30.000 pemirsa. Memang untuk menggunakan aplikasi Ferizi ini dibayar dengan menggunakan menggunakan m-banking dan juga uang-uang elektronik pemirsa, seperti Dana, OVO bisa ya. Kalau saudara belum punya ya bisa datang ke Indomaret pemirsa untuk pembayarannya. Nah, bagi saudara-saudara yang belum punya ya aplikasinya atau memori HP-nya tidak cukup untuk mendownload aplikasi Ferizi atau agak bingung ya, di sini banyak sekali kios-kios yang menjual tiket Ferizi pemirsa ya, banyak sekali kios-kiosnya atau istilahnya calo lah ya, entah kios entah orang-orang yang berdiri ya. Waduh, bahkan menawari ya, sudah dapat tiket belum, waduh.
Cuman harganya ya agak tambah-tambah dikit lah ya. Kalau biasanya harga normalnya Rp10.000, mungkin saja kalau di Calo ya lebih dari Rp10.000 pemirsa. Mungkin saja Rp12.000, Rp15.000 atau mungkin Rp20.000 pemirsa. Kebetulan selama pulang pergi memang tidak menggunakan kios-kios yang ada di pinggiran pemirsa. Silakan aja uji coba lah. Mamang menggunakan Perizi. Nah kebetulan sebelum Mamang berangkat, Mamang pun mempelajari ya, dipelajari dulu nih cara-cara menyeberang ke Tanah Dewata menggunakan kapal feri. Ternyata pembayarannya harus menggunakan aplikasi Perizi, mirip-mirip aplikasi KAI Akses kalau kita memesan tiket kereta api pemirsa. Oke pemirsa, jalan kaki dari stasiun Ketapang menuju pelabuhan feri Ketapang itu jaraknya tak jauh pemirsa. Ya, jaraknya sangat dekat sekali. Dan suasana pagi harinya benar-benar ramai sekali ya. Ada kendaraan besar, kendaraan kecil, ada penggoes, ada motor touring. Waduh. Ada yang membawa tas, ada yang membawa bags ya, koper, aduh. Dan ada juga yang pergi ke pasar. Memang antara stasiun Ketapang dengan pelabuhan Ketapang itu kita melewati pasar pemirsa ya, pasar Ketapang. Nah suasana di Ketapang pagi hari benar-benar ramai sekali pemirsa. Lalu Mamang mengikuti arah petunjuk untuk masuk ke dalam pelabuhan Ketapang ya, pelabuhan feri Ketapang. Oh iya, dalam pelabuhan feri Ketapang ini kalau kita mesan feri ada waktu check in dan check out ya. Di situ feri 24 jam. Kalau kita memesan check innya yang pukul 8 ya, maka harus check in pukul 8 sampai pukul 9. Kalau kita memesannya yang pukul 8 strip 9 dan kita datang ke pelabuhannya pukul 12 siang, waduh, itu langsung hangus pemirsa ya. Harus memesan ulang. Oleh karena itu kalau kita pesan pukul 8 di aplikasi, maka kita harus datang ke pelabuhan dan check in di pelabuhan itu pukul 8 sampai pukul 9 pemirsa, supaya tidak hangus. Sayang kan meskipun 10.000 ya, hangus begitu saja karena kita telat datang ke pelabuhan. Waduh. Oleh karena itu kita harus benar-benar nih, kita mau menyeberangnya pukul berapa nih. Waduh, jangan sampai telat lah. Karena kalau telat, waduh, hangus ya. Nah untuk feri sendiri itu 24 jam pemirsa. Tenang aja lah, mau malam kayak, mau dini hari kayak, mau pagi hari, mau sore ya, mau tengah malam ya. Konon katanya menurut informasi yang memang dapat ya, itu feri berangkat setiap jamnya, bahkan ada 1 jam 3 feri pemirsa. Waduh. Dan suasananya ramai sekali, tenang ya. Pelabuhan di sini ramai ya. Informasinya mau pagi hari, mau dini hari ramai di sini pemirsa. Apalagi siang hari. Waduh. Oke pemirsa, Mamang pun melangkah menuju pelabuhan Ketapang ya, mengikuti arah petunjuk yang ada di situ. Untuk penumpang yang tanpa kendaraan arahnya ke sini, untuk kendaraan arahnya ke situ. Waduh. Kita tenang saja karena di sini banyak petunjuk pemirsa, tinggal masuk aja. Ketika masuk ya, Mamang pun harus scanner nih. Waduh, di-scan dulu, dicetak ya, dicetak dulu tiketnya. Karena memang pesannya di HP ya, harus cetak dulu. Nah, ketika cetak, tiketnya ternyata ada 2 ya, tiket A, tiket B ya. Masing-masing tiket A, tiket B. Nah, setelah mendapat tiket tersebut, lalu berangkat lagi sesuai dengan petunjuknya pemirsa. Sampailah di gerbang check-in pemirsa ya, dimana salah satu tiketnya di-scan pemirsa. Waduh, kalau nggak salah tiket A yang di-scan, dan tiket B-nya tetap dipegang oleh kita pemirsa. Nah setelah scan ya, baru kita dianggap sudah check-in, tinggal naik kapal feri. Konon katanya kalau kita ingin pesannya pukul 8 tapi ingin naiknya pukul 1 bisa, yang penting check-in dulu pukul 8 ya. Nah setelah masuk, Mamang pun melewati berbagai tempat dan ruangan di pelabuhan Ketapang ini. Suasananya benar-benar asri dan bersih pemirsa. Waduh, ini mirip-mirip bandara ya.
bahkan ada tempat ruang tunggu yang mengasihkan pemirsa. Waduh, dan pool AC ya, dan juga pool angin laut pemirsa. Akhirnya Mamang pun bergegas berangkat ya, waduh, menelusuri sesuai dengan petunjuk yang ada di Pelabuhan Ketapang pemirsa. Nah, kebetulan di Pelabuhan Ketapang ini ada banyak sekali dermaga ya. Kalau nggak salah ada 5 dermaga. Dermaga 1, 2, 3, 4, 5. Konon katanya pas Nataru ya, itu berangkatnya 1 jam itu 5 kapal pemirsa. Waduh. Nah, akhirnya Mamang pun berjalan di Garbarata ya, alias jembatan antara ruang penumpang dengan kapal pemirsa. Ternyata ketika berjalan di Garbarata melihat ada petunjuk banyak dermaga ya. Dermaga 1 ada kapal, dermaga 2 ada kapal, dermaga 3 ada kapal ya. Setiap dermaga ada kapal, ada penumpangnya. Mamang bingung nih. Kira-kira mau naik kapal yang mana nih? Akhirnya ada penumpang lain yang hendak pergi ke Bali pemirsa. Kata penumpang, bebas mas, mau yang mana pun bebas ya. Waduh, mau yang sano, yang sini, yang situ. Akhirnya Mamang memilih dermaga 2 pemirsa. Karena kelihatan kapalnya agak-agak rame nih. Waduh. Oke pemirsa, ketika berjalan di Garbarata atau jembatan penumpang yang menuju kapal feri, ini di bawahnya air laut pemirsa ya. Pelabuhan Ketapang ini airnya cukup jernih. Waduh. Bahkan kita bisa melihat view pemandangan pelabuhan pemirsa, view pemandangan kapal, plus view pemandangan Tanah Dewata pemirsa. Ternyata dari Pelabuhan Ketapang kita bisa melihat daratan Bali pemirsa, sangat-sangat dekat sekali. Menurut informasi ya yang Mamang dapatkan di Google, ternyata jarak antara Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk itu tak jauh pemirsa, kurang lebih sekitar 4 kilometeran. Bahkan titik terdekatnya ya, di sebelah utaranya ada titik terdekatnya, itu jaraknya cuma 2 kilometer pemirsa, dari Tanah Jawa ke Tanah Dewata pemirsa. Waduh. Ketika Mamang berjalan di Garbarata ya, kelihatan nih ya suasana Tanah Dewata atau Pulau Bali. Bahkan pohon kelapa ya, pohon-pohon, ditambah juga pura yang ada di seberang sana, dan juga bangunan-bangunan, bahkan aktivitas kapal terlihat dari sini pemirsa, terlihat dari Ketapang. Waduh. Itu artinya jaraknya tak terlalu jauh pemirsa. Bahkan Mamang sempat berpikir bagaimana kalau kita berenang saja dengan ban ya, dari Ketapang ke Gilimanuk pemirsa. Waduh. Oh iya, berbicara tentang Selat Bali ini ya, ternyata meskipun Selat Balinya sempit ya, kelihatan antara 2 daratan di salah satu sisinya. Dari sisi sini kita melihat di sisi sana, begitu juga sebaliknya. Ternyata arus lautnya itu agak lain ya dengan arus laut di selat-selat yang lain pemirsa. Salah satunya Selat Madura ya. Di Selat Bali itu agak lain dengan Madura pemirsa. Di Selat Bali itu air lautnya terlihat tenang, tetapi arus dalamnya itu sangat kuat sekali pemirsa. Waduh. Oleh karena itu ketika kapal feri berangkat itu tidak lurus ya katanya, tapi berbelok ke arah utara pemirsa, lalu melengkung lah seperti parabola ya, kurva parabola pemirsa. Kenapa tidak lurus? Konon katanya arus dalamnya sangat kuat, dan di sini katanya banyak sekali kecelakaan pemirsa karena ada arus laut dalam yang sangat kuat, bahkan bisa saja tiba-tiba terjadi ombak. Kalau Mamang lihat ya, Selat Bali ini mirip-mirip sungai loh. Kenapa mirip sungai? Ya terlihat ya seperti arusnya mengalir pemirsa. Waduh. Misalkan kalau di laut ya mengalirnya tak menentu, tapi ini kelihatan mengalirnya ke satu arah ya, ke arah selatan pemirsa. Waduh. Nah, kalau seandainya Selat Bali ini sangat-sangat arusnya sangat kuat, tapi jaraknya sangat dekat, mengapa kita tidak membangun saja jembatan antara tanah Jawa dengan tanah Bali pemirsa? Kenapa tidak
bisa membangun jembatan seperti Suramadu pemirsa. Ya, Surabaya Madura. Jarak antara Surabaya dan Madura aja itu dibangun jembatan 6 km atau 6.000 meter pemirsa. Di sini kalau seandainya dibangun jembatan itu paling titik terdekat cuma 2 km pemirsa, atau sepertiganya jarak antara Surabaya ke Madura pemirsa. Waduh. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa sampai hari ini tidak dibangun jembatan antara tanah Jawa dengan Bali pemirsa, antara tanah Dewata dengan tanah Jawa pemirsa? Kira-kira apa sih hambatannya pemirsa? Konon katanya dalam pembangunan ini ada penolakan ya dari warga Bali pemirsa. Waduh, kenapa nih bisa seperti itu pemirsa? Padahal ya, dengan dibangunnya jembatan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua sisi pemirsa. Di sisi Bali ada wisata, di sisi Jawa ada industri ya, maka akan menambah ya pertumbuhan ekonomi, mobilitas, dan juga ya ekonominya akan maju pemirsa dengan adanya jembatan, sehingga tidak ada hambatan lagi ketika kita menyeberang. Kalau hari ini ada hambatan pemirsa, bahkan di hari-hari tertentu ya kalau cuacanya buruk itu kapal feri tidak berani menyeberang pemirsa. Waduh, bahkan ada satu peristiwa di tahun 2023 kapal feri dari Gilimanuk ke Ketapang dan Ketapang ke Gilimanuk, dari Bali ke tanah Jawa itu sempat berhenti 3 hari pemirsa. Waduh, 3 hari karena cuaca buruk. 3 hari saja tidak berjalan, otomatis Bali dan Jawa terhenti, distribusi barang terhenti pemirsa, dan semuanya akan terhenti. Waduh, kalau sudah terhenti apa yang terjadi? Yaitu akan menghambat pembangunan pemirsa, akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun sampai hari ini mengapa jembatan antara Bali dan Jawa itu belum dibangun pemirsa, padahal jaraknya sangat dekat sekali. Padahal hubungan antara Jawa dan Bali itu sudah terkoneksi pemirsa, salah satunya dengan koneksi listrik pemirsa. Ada istilah koneksi listrik Jawa Bali pemirsa. Jadi artinya listrik yang ada di Jawa ya itu nyambung ke Bali lewat kabel laut pemirsa. Listrik aja udah nyambung, tinggal jembatannya pemirsa. Kira-kira jembatannya dibangun gak ya? Oke pemirsa, Mamang akan bahas tentang jembatan tanah Jawa dengan Bali. Kenapa sampai hari ini belum dibangun pemirsa? Waduh, ya kira-kira akan dibangun atau mungkin tak akan dibangun selama-lamanya pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, Mamang akan membahas sesuai dengan informasi yang Mamang dapatkan ya. Apabila ada kesalahan, kekeliruan ya tolong diluruskan, atau mungkin silakan sharing-sharing ya. Mamang pun berbicara sesuai dengan informasi dan sumber yang Mamang dapatkan pemirsa. Oke pemirsa, bagi saudara yang penasaran ya jangan skip, mudah-mudahan bermanfaat, dan siapa tahu ya apabila saudara menonton sampai tamat ada hikmahnya pemirsa. Amin. Dan Mamang doakan yang menonton sampai tamat, sampai episode tamat, mudah-mudahan menjadi orang yang kaya raya. Waduh, melebihi bos pagar laut pemirsa, bahkan melebihi bos pik. Waduh. Tapi bagi saudara yang bosankan untuk nonton video Mamang ya skip aja, simple dengan Mamang ya. Jangan sampai kuota internet saudara itu hamur ya, atau apa namanya tidak hemat lah. Pergunakanlah kuota internet saudara pemirsa ya. Jangan sampai saudara minta kuota internet ke Mamang. Mamang aja kan lagi cari wifi gratis nih. Waduh, untuk ngupload video. Oke pemirsa ya, jangan sampai kuota internet saudara itu tidak bermanfaat, tapi gunakanlah untuk manfaat ya. Apabila saudara membosankan untuk menonton video Mamang ya skip aja, simple dengan Mamang. Dilansir dari paja.co.id dengan judul artikel "Ini yang akan terjadi jika Pulau Bali dan Jawa dihubungkan jembatan", ditulis oleh Endra, Budaya dan Sejarah, Rabu
2 Agustus 2023. Kira-kira apa yang terjadi jika Pulau Jawa dan Bali disatukan dengan jembatan, pemirsa? Pulau Bali dan Pulau Jawa dipisahkan oleh Selat Bali yang berjarak antara 5 km, bahkan yang titik terdekatnya 2 km. Akses kedua pulau dengan mobilitas terpadat ini hanya menggunakan laut dan udara. Jadi kalau kita ingin pergi ke Tanah Dewata, aksesnya cuma 2 ya. Kalau tidak laut ya udara, pemirsa. Menggunakan mobil bisa, tapi mau tidak mau harus menyeberang lewat Selat Bali ini, pemirsa. Padahal jika dibandingkan dengan jembatan nasional Suramadu, Surabaya Madura yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Madura, jaraknya cuma 6 kilometeran, pemirsa ya. Titik terdekatnya cuma 5 km. Artinya lebih jauh Selat Madura daripada Selat Bali. Nah, yang jauh aja bisa membuat jembatan, apalagi yang dekat-dekat, pemirsa. Tentunya jarak ini tidak jauh berbeda, pemirsa. Waduh, dan juga mungkin bisa membangun jembatan. Waduh, bisa dibayangkan jika Pulau Jawa dan Bali terhubung dengan jembatan, tentunya akan semakin meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Ternyata pemerintah sebenarnya telah menyiapkan rencana pembangunan jembatan antar pulau sejak tahun 1960-an. Bahkan telah disiapkan nama, yakni Trinusa Bima Sakti. Waduh, bahkan sudah disiapkan nama jembatannya ya, Trinusa Bima Sakti, untuk jembatan yang menghubungkan kedua pulau. Pemberian nama karena akan menghubungkan 3 pulau sekaligus. Ya, rencananya pemerintah akan menyambungkan 3 pulau sekaligus, yaitu Sumatera, Jawa, dan Bali. Namun sayangnya rencana ini ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Bali. Kenapa? Mengingat masyarakat Bali masih menjunjung tinggi nilai kebudayaan, peninggalan kepercayaan dan nenek moyangnya. Mayoritas masyarakat Bali menganut agama Hindu. Juga percaya bahwa Bali dan Jawa tidak boleh dihubungkan, pemirsa. Waduh. Berdasarkan mitologi Hindu, Sang Hyang Siddhimantra menyebutkan terhubungnya Jawa dan Bali memiliki potensi merusak tatanan masyarakat di Bali. Ini adalah alasan pertama penolakan masyarakat Bali terhadap pembangunan jembatan Trinusa Bima Sakti. Alasan lainnya terkait dengan masyarakat percaya kedua pulau tidak boleh dihubungkan dan harus tetap dibelah oleh lautan dan selat. Hal ini bertujuan untuk menyaring hal negatif serta pengaruh buruk yang masuk ke Tanah Dewata. Jadi fungsi Selat Bali ini ternyata untuk menyaring ya hal-hal negatif yang merusak tatanan kebudayaan Bali, pemirsa. Padahal dalam sejarahnya, baik itu sejarah geopark maupun sejarah mitologinya, bahwa Jawa dan Bali ini pernah menyatu, pemirsa. Waduh, salah satu buktinya kalau di Jawa ada harimau ya, harimau Jawa, di Sumatera ada harimau Jawa ya, harimau Sumatera, di Malaya ada harimau Malaya ya, di Asia ada harimau yang namanya benua Asia pasti ada harimau, pemirsa. Ternyata di Bali pun ada harimau Bali, pemirsa. Coraknya mirip-mirip yang ada di Jawa, pemirsa. Ada kemungkinan harimau Bali ini bisa menyeberang ya dari Jawa ke Bali karena memang dahulu pernah menyatu, pemirsa. Kebayang ya harimau menyeberang lewat Selat Bali? Tidak mungkin ya. Nah, salah satu buktinya bahwa Bali dan Jawa pernah bersatu ya, buktinya bahwa di Bali pun ada harimau, pemirsa. Harimau Bali yang belang-belangnya ya mirip dengan harimau Sunda, pemirsa. Dilansir dari tribunbali.com dengan judul artikel "Inikah bukti jika Pulau Jawa dan Bali pernah menyatu?" pemirsa. Ditulis oleh Irma Yudhistirani. Editornya Irma Yudhistirani. Kamis 17 Maret 2016. Semenjak Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pernyataan untuk membangun jembatan di Selat Bali, ternyata Bupati Banyuwangi menginginkan jembatan, pemirsa. Sejumlah publik hingga netizen di sosial media bereaksi, termasuk tokoh agama, DPRD, dan pemerintah Provinsi Bali.
Jadi oleh masyarakat Bali menolak pemirsa. Alasannya pembangunan jembatan itu dikhawatirkan menodai sejarah Pulau Bali. Kebanyakan orang-orang menduga bahwa Pulau Bali dengan Pulau Jawa asal mulanya menjadi satu daratan. Akan tetapi kapan putusnya kedua pulau itu sehingga sekarang terdapat Selat Bali? Para ahli ya tidak sampai hari ini belum bisa menentukan kapan ya bahwa Jawa dan Bali ini terpisah pemirsa. Kalau Jawa dan Bali ini terpisah berarti dulu pernah menyatu pemirsa. Kisah perjalanan rombongan Markandeya ketika melakukan perpindahan dari Jawa ke Bali sama sekali tiada menyebutkan tentang perjalanan mereka menggunakan alat-alat pengangkutan di laut alias perahu pemirsa untuk menyeberang ya selat. Hal itu mempertebal kepercayaan orang-orang bahwa kedua pulau itu dahulunya menjadi satu daratan, sehingga memungkinkan orang-orang Bali Aga berjalan kaki menuju ke tempat tanah-tanah yang dibukanya itu. Konon orang-orang Aga Bali ya, orang-orang Aga Bali Aga ini merupakan orang Bali pertama yang datang ke Pulau Bali bersama resinya ya. Mereka berjalan dari Jawa ke Bali tanpa melewati lautan pemisah atau selat. Nah, karena cerita tersebut ada kemungkinan dahulu orang Bali pertama datang ke Bali dari Jawa itu tanpa melewati lautan, dan waktu itu mungkin Jawa dan Bali masih menyatu pemisah. Dan itu masih dipercaya orang-orang Bali sampai hari ini. Dikutip dari budayabali.com dengan judul artikel Legenda Selat Bali, takdir pisahnya Pulau Jawa dengan Bali. Selat Bali sebuah jalur perairan yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali, memiliki sejarah yang panjang yang melibatkan proses geologis dan mitos pemirsa. Ditulis oleh Merti Utami 14 November 2023. Pada awalnya Bali dengan Jawa ini menyatu pemirsa. Secara geologis pada zaman dahulu ya, ada lempengan yang namanya Sundaland ya, paparan Sunda, dan Bali masuk kepada paparan Sunda tersebut pemirsa. Oleh karena itu pada zaman es sekitar 23.000 ya sampai dengan 10.000 tahun yang lalu, itu daratan antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan juga Asia itu menyatu pemirsa. Nah, seiring esnya mencair ya, maka Bali dan Jawa pun terpisah karena daratan antara Jawa dan Bali ini agak lebih rendah. Oleh karena itu terpisah dan jadilah Selat Bali pemirsa. Pembentukan Selat Bali ini berdasarkan proses geologi disebut proses subduksi yang berlangsung puluhan juta tahun yang lalu. Pada masa itu wilayah ini terdiri dari daratan yang jauh lebih besar, namun karena berlanjutnya proses subduksi, daratan ini menjadi terbelah. Tekanan dan gesekan yang terjadi antara lempengan-lempengan bumi menyebabkan terjadinya retakan di lapisan kerak bumi. Akhirnya Selat Bali itu makin melebar ya, bahkan semakin dalam pemirsa. Selama berjuta-juta tahun proses geologis inilah yang akhirnya membentuk Selat Bali. Sebagaimana yang kita kenal saat ini, retakan tersebut secara perlahan mengalami erosi akibat aksi air laut dan faktor-faktor alam lainnya. Lambat laun pasti Selat Bali terbentuk sebagai jalur perairan yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Namun ada juga para ilmuwan yang bercerita ya, yang meneliti hasil penelitiannya bahwa Pulau Bali ini sejak zaman dahulu sampai sekarang itu tidak menyatu dengan Jawa pemirsa. Dikutip dari suarabali.id dengan judul artikel bahwa cikal bakal Pulau Bali awalnya ada di dasar lautan hingga terangkat ke permukaan, dan Pulau Bali ini tak pernah menyatu dengan Jawa pemirsa. Waduh, ditulis oleh Evira Paramita Sandi, edisi Kamis 14 Oktober 2021. Cikal bakal Pulau Bali secara geologi tak banyak diketahui orang. Dahulu kala ternyata Pulau Bali berada di dasar lautan yang kemudian naik ke permukaan. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa Pulau Bali adalah pulau yang masih muda. Dikutip dari sumber
sumber buku Batur Seri Kaldera Nusantara karya penulis A. Ratno Mofurbo dan Iwayan Juniarta serta penyuntingnya naskah Ayu Sulistiowati. Pulau Bali awalnya terletak pada busur Sunda yang membentuk busur kepulauan Indonesia, membentang dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Dibanding Pulau Jawa dan Sumatera, secara geologi Pulau Bali termasuk muda atau terbentuk belakangan di era tersier, jauh lebih muda dibandingkan Sumatera yang punya bebatuan dari era Perm sekitar 300 juta tahun yang lalu. Sekitar 3 juta tahun yang lalu ketika Pulau Bali belum lahir dan tentu hanya ada lautan, busur subduksi lempeng Indo-Australia yang terus perlahan bertabrakan ke utara menabrak lempeng Eurasia ya, dari Australia menabrak Eurasia, akhirnya munculnya banyak gunung berapi. Salah satunya gunung berapi di dasar lautan. Gunung api di dasar lautan itu terus mengangkat naik hingga akhirnya menjadi sebuah daratan. Dan gunung api yang berasal dari lautan yang pertama-tama untuk membentuk dasar Pulau Bali adalah Gunung Ulakan. Puncaknya sebagian masih berada di bawah laut. Bekas kawahnya saat ini yang nampak sebagai Teluk Manggis, sedangkan batu-batuan hasil erupsinya sekarang dikenal dengan formasi batuan Ulakan. Kala itu lereng Gunung Ulakan masih ada di bawah permukaan laut, ditumbuhi terumbu karang yang akan membentuk batu kapur atau gamping. Nanti terumbu karang yang tumbuh di lereng Gunung Ulakan sebagai cikal bakal susunan adanya Pulau Nusa Penida dan Uluwatu, dan disebut formasi batu kapur di Pulau Bali. Selanjutnya Pulau Bali mulai terbentuk ketika Gunung Ulakan ini terangkat dan muncul ke permukaan. Waktu itu Gunung Api Batur dan Gunung Agung belum ada. Seiring waktu Gunung Ulakan menjadi tidak aktif karena sumber magmanya bergeser ke utara. Belakangan sumber magma bergeser ke utara menjadi sumber magma gunung api baru, yaitu Gunung Api Buyan, Beratan, Batu Karu, Penulisan, Abang, Batur, dan Agung. Pulau Bali menuju kesempurnaannya setelah gunung-gunung api di wilayah barat mulai muncul dan Gunung Seraya di Karangasem. Kedua komplek gunung api ini seakan sudah tidak aktif lagi dan aktivitasnya diambil alih oleh gunung yang lebih muda, yaitu Buyan, Beratan, Batur, dan Agung, dengan endapan produk letusan yang melingkupi wilayah Gianyar, Bangli, Klungkung, serta sebagian besar wilayah Denpasar. Nah, akhirnya gunung-gunung itu meletus dan menjadilah daratan yang kita kenal dengan daratan Bali. Di antara gunung-gunung itu ya, Gunung Batur dan Gunung Agung lah yang tersisa yang menjulang tinggi di atas Pulau Bali. Jadi kesimpulannya bahwa Pulau Bali ya tidak menyatu dengan Pulau Jawa. Kalau benar-benar tidak menyatu, kenapa harimau Jawa ya, harimau yang notabene di Asia ada di Pulau Bali, pemirsa? Atau jangan-jangan dulu harimau naik kapal feri, pemirsa, waduh, ke Bali. Atau jangan-jangan bisa menyeberang Selat Bali, pemirsa. Oke, pemirsa, jadi itulah ya pendapat para ahli. Ada yang bilang bahwa Pulau Bali pernah menyatu dengan Jawa. Ada juga yang bilang bahwa Jawa dan Bali tak pernah menyatu sejak zaman berdirinya Pulau Bali sampai hari ini, pemirsa. Nah, kalau seandainya ya teori bahwa Pulau Bali ini pernah menyatu karena ada jejak-jejaknya, salah satunya jejak harimau ya dan juga jejak-jejak kisah mitologinya, di mana orang-orang Bali Aga, Bali yang pertama itu jalan dari tanah Jawa ke Bali tanpa melewati lautan. Jadi dulu kalau tanpa melewati lautan berarti dulu pernah menyatu, pemirsa. Kalau dulu pernah menyatu, kenapa sekarang terpisah, pemirsa? Waduh. Nah, kita ambil berdasarkan legenda dan juga geologis. Kenapa Pulau Bali itu terpisah cerai ya dengan Jawa, pemirsa? Diambil sebuah kitab kuno bernama Usana Bali. Usana Bali ini menceritakan bagaimana Pulau Bali ini terpisah ya secara mitologi. Bahwa putusnya Pulau Jawa dengan Pulau Bali adalah disebabkan kesaktian seorang pendeta bernama Empu Sidimantra.
Pendeta itu bertempat tinggal di Jawa Timur, bersahabat karib dengan seekor ular besar yang bernama naga besuki. Naga itu berliang di desa Besaki, dia terletak di kaki Gunung Agung, merupakan sebuah goa besar yang dianggap suci. Karena persahabatan itu, Empu Sidimantra tiap-tiap bulan purnama raya selalu datang ke Besaki, mendapatkan naga besuki dengan membawa madu, susu, mentega untuk sahabatnya itu. Empu Sidimantra mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ida Manik Angkeran. Nah, anaknya itu gemar judol, pemirsa. Waduh, gemar berjudi, pemirsa. Jadi berjudi itu hama loh ya. Kenapa? Karena dengan berjudi bukannya kita menjadi kaya, pemirsa, malahan kita menjadi kehilangan segala-galanya, pemirsa. Karena gemar berjudi itulah ya, Empu Manik Angkeran ya, putra dari Empu Sidimantra ya, putra pendeta itu tukang judi, pemirsa. Waduh, Manik Angkeran ini berjudi, gemar berjudi, akhirnya ya beliau ini menjadi bangkrut, pemirsa ya, kehabisan uang. Waduh, bahkan mengambil uang milik ayahnya. Bahkan juga karena gemar berjudi dicari-cari orang ya, terutama oleh debt collector, pemirsa ya, oleh pinjol. Waduh. Manik Angkeran ini anaknya gemar berjudi. Bahkan ayahnya itu memberikan nasihat ya kepada anaknya. Empu Sidimantra ini memberi nasihat kepada anaknya untuk tidak berjudi. Akhirnya tetap aja berjudi. Suatu ketika ya, Manik Angkeran ini berjudinya selalu kalah dan kalah ya, bahkan menumpuk hutangnya di pinjol, pemirsa. Waduh. Di Bank Emok menumpuk. Waduh. Sehingga menimbulkan ingatannya yang jahat. Pada suatu ketika menjelang bulan purnama raya, Empu Sidimantra kebetulan sakit, tidak sanggup mendapatkan sahabatnya pergi ke Bali. Kesempatan itu dipergunakan oleh Ida Manik Angkeran untuk memuaskan nafsunya, mencari modal untuk berjudi, pemirsa. Waduh, mencari modal untuk deposit. Waduh, sebuah bajra kepunyaan ayahnya lalu diambilnya dengan diam-diam tanpa izin orang tuanya. Ia lalu pergi ke Bali mendapatkan naga besuki, sahabat ayahnya itu. Sampai di sana ia lalu duduk bersila sambil membunyikan bajra, klining 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 ya, yang dibawanya itu, sehingga naga besuki keluar dari liangnya. Atas pertanyaan ular besar itu, Ida Manik Angkeran lalu menerangkan bahwa ayahnya sedang sakit. Oleh karena itu ia yang menjadi wakilnya membawa sahabatnya itu berupa madu, susu, dan mentega yang dihidangkan oleh ayahnya tiap-tiap bulan. Pemberian Ida Manik Angkeran itu diterima oleh naga besuki dengan senang hati. Kemudian ditanyakan kepadanya apa yang dikehendaknya untuk bekalnya pulang kembali ke Jawa. Ida Manik Angkeran menjawab bahwa ia tidak minta apa-apa, seraya dipersilakannya naga besuki supaya masuk ke guanya sebelum ia memohon diri. Naga besuki pun lalu masuk ke guanya, sedang ekornya yang begitu panjang sebagian masih berada di luar. Nah, ketika sebagian ekornya yang ada di luar, Ida Manik Angkeran kagum melihat sebuah batu permata besar melekat pada ujung ekor naga besuki, sehingga menimbulkan hasratnya ya, kata Bang Napi ya, tidak ada niat tapi kalau ada kesempatan lain ceritanya. Waduh, awalnya tidak ada niat ya, tapi karena ada kesempatan di mana kepala sang naga ada di dalam goa dan buntutnya ada di luar, sedangkan buntutnya itu membawa batu permata loh. Waduh, akhirnya Manik Angkeran ini ya terpikirkan untuk mengambil batu permata itu. Waduh, untuk berjudi, waduh, membayar pinjol. Sejenak berpikir demikian, ekor naga besuki itu lalu dipenggalnya. Batu permata itu lalu dibawanya lari, pemirsa. Waduh, ngurus tunjung ya. Akan tetapi baru ia sampai di hutan Cemara Geseng, tiba-tiba ia mati hangus terbakar karena bekas jejak kakinya dapat dijilat oleh naga besuki yang sedang marah itu. Sekarang tersebutlah Empu Sidimantra cemas mengenangkan nasib anaknya yang sudah lama tiada pulang-pulang.
sedang bajra pusakanya hilang pemirsa. Ia lalu pergi mendapatkan sahabatnya itu, seraya menanyakan keadaan anaknya yang sudah lama tidak pernah pulang. Naga Besuki lalu menerangkan kepada sahabatnya itu bahwa Ida Manik Angkeran sudah mati lantaran keberaniannya memenggal ekornya yang berisi batu permata. Empu Sidimantra pun menyesali perbuatan anaknya itu, seraya bermohon kepada sahabatnya itu supaya dosa anaknya itu supaya diampuninya. Ia berjanji kepada sahabatnya itu, apabila anaknya itu dapat dihidupkan kembali, biarlah Ida Manik Angkeran selamanya hidup di tinggal Bali, ya, tinggal di Bali untuk menjadi Adipura Besaki. Sebagai pemangku, ya, penyelenggara upacara di pura, permintaan Empu Sidimantra diluluskan. Maka Ida Manik Angkeran lalu hidup kembali berkat kesaktian sang naga. Maka semenjak itulah Ida Manik Angkeran disuruh oleh ayahnya supaya bertempat tinggal di Bali. Tidak boleh pulang ke Jawa, ya, tidak boleh pulang ke Las Vegas, ya, nggak boleh ya. Nanti bermain judi lagi, ya, hidupnya akan kembali ripuh lagi pemirsa. Empu Sidimantra pulang kembali ke Jawa setelah anaknya hidup lagi sedia kala dan anaknya ditinggal di Bali. Untuk mencegah anaknya pulang ke Jawa, maka Empu Sidimantra menggoreskan tongkatnya, ya, dari ujung utara ke ujung selatan, sehingga daratan yang tergoles tongkatnya itu, ya, tiba-tiba terbelah pemirsa, ya, terbelah bergeser, ya, akhirnya terjadilah dua daratan yang terbelah, yaitu Bali dan Jawa, di mana yang terbelah itu semakin melebar dan akhirnya datanglah air bah pemirsa. Waduh, airnya keluar dan air bahnya itu menenggelamkan daratan yang terbelah itu. Nah, daratan yang terbelah itu yang menjadi air, maka lahirlah yang dikenal dengan Selat Bali. Demikian ceritanya asal muasal ada Selat Bali, yang disebut juga dalam bahasa Bali disebut Segara Rupek. Nah, penyatuan Bali dan Jawa juga diamini oleh beberapa ahli dari Eropa bernama Raffles, Hegeman, dan R. van Eyck. Sama-sama membenarkan bahwa Bali dan Jawa bekasnya menjadi satu daratan. Daratan itu terpisah karena ada bencana alam yang disebabkan oleh meletusnya sebuah gunung berapi yang sangat besar. Maka terjadilah gempa bumi besar sehingga daratan kedua pulau itu menjadi putus. Mereka menerangkan bahwa peristiwa itu terjadi di alam abad ke-13. Akan tetapi sayang keterangan mereka itu kurang jelas. Gunung mana yang diperkirakan meletus oleh mereka? Hasil penyelidikan menyatakan bahwa sepanjang pantai Selat Bali itu sekarang banyak terdapat mata air panas berbau belerang. Waduh, di Selat Bali ini timbul bau-bau belerang. Itu artinya bahwa di Selat Bali ini, ya, sampai hari ini ada gunung berapi pemirsa. Dan ada kemungkinan, ya, dahulu gunung berapi ini menyatukan Bali dan Jawa. Tiba-tiba gunung berapi ini meletus pemirsa. Nah, letusan itulah maka membelah Bali dan Jawa pemirsa. Nah, di Selat Bali ini ada juga mata air panas. Itu yang disebut dengan Banyu Wedang atau air panas. Nah, karena ada air panas dan juga belerang, ada kemungkinan di Selat Bali ini ada gunung berapi pemirsa, dan itulah yang menyebabkan Bali dan Jawa terpisah. Uniknya, di kitab kuno pada era Majapahit yang bernama Karnegara Kertagama karangan Empu Prapanca menerangkan bahwa putusnya Pulau Jawa dengan Pulau Madura terjadi dalam tahun Uwaka 124. Bilangan tahun Uwaka itu mempergunakan perhitungan Candra Sangkala, yaitu dengan perkataan yang berbunyi Samudra Nanggung Bumi. Keterangan kitab itu sesuai dengan pernyataan sebuah kitab bernama Wawetakan yang menerangkan bahwa Segara Rupek. Nah, Segara Rupek ini dalam bahasa Majapahit tak lain adalah Selat Bali pemirsa. Jadi Selat Bali dulu dinamakan Segara Rupek, ya. Segara nanggung bumi, baik samudra maupun sagara. Sama artinya dengan lautan atau selat. Kedua perkataan itu sama dengan angka 4. Menurut perhitungan tahun Candra Sangkala, perkataan nanggung sama dengan angka 2, sedangkan perkataan bumi sama dengan angka 1.
Oleh karena itu cara menghitung angka-angka itu harus berbalik. Maka terjadilah bilangan tahun Uaka 124. Nah, Uaka 124 ini kalau dikonversi ke Masehi sekitar 202 Masehi, pemirsa. Meskipun kitab-kitab itu sudah menerangkan demikian, namun pernyataan itu tiada dapat dipakai pegangan yang kuat untuk menentukan kapan Bali dan Jawa itu cerai, pemirsa. Memang terjadi semasa itu mustahil Prapanca tiada menyebutkan dalam kitab karangannya itu bahwa putusnya Bali dan Pulau Jawa bersamaan waktunya. Apabila memang benar demikian halnya, seorang penulis Leviter menerangkan di dalam sebuah kitab karangannya bahwa putusnya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera terjadi dalam tahun 915 Masehi. Meletusnya Gunung Krakatau yang menyebabkan putus kedua pulau tersebut. Dapatlah keterangan penulis itu dipakai sandaran untuk menyatakan bahwa putusnya Pulau Bali dengan Pulau Jawa terjadi pada waktu itu. Memang jikalau ditilik dari letak ketiga pulau seakan-akan terangkai ya antara Sumatera, Jawa dan Bali, hanya dipisahkan oleh selat-selat yang sempit. Tidaklah mustahil kejadian di Selat Sunda dapat dipengaruhi keadaannya di Selat Bali. Sementara kitab-kitab itu tiada memberi ketegasan waktu mana kira-kira putusnya Pulau Jawa dan Pulau Bali. Maka pendapat umum yang lebih condong mempercayai teori ilmu bumi pada zaman dahulu sebagian besar kepulauan Indonesia belum ada, masih bersatu dengan benua Asia. Maka pada suatu ketika pada akhir zaman es, konon katanya gunung-gunung es yang terdapat di kutub utara dan kutub selatan menjadi cair sehingga permukaan laut naik dan merendam daerah yang rendah. Oleh karena itu terjadilah lautan Tiongkok Selatan, Laut Jawa dan Selat Malaka. Kemungkinan ketika itulah terjadi Selat Bali lantaran dataran di sana rendah, itu terendam air laut karena esnya mencair, pemirsa. Jika memang demikian halnya, sudah tentu putusnya Pulau Bali dengan Pulau Jawa terjadi beberapa ratus abad sebelum tarikh Masehi. Demikian keterangan-keterangan yang diperoleh mengenai hal ihwal putusnya Pulau Bali dengan Pulau Jawa. Raffles menerangkan bahwa putusnya Pulau Bali dengan Pulau Jawa terjadi dalam 1204 Masehi, sedangkan Hegeman menerangkan terjadi 1293 Masehi, sedangkan Van Eyck menerangkan terjadi pada tahun 1298 Masehi. Keterangan mereka itu menurut perhitungan tahun Masehi yang masih diperdebatkan sampai hari ini, pemirsa. Waduh. Ayo, jas. Mau berangkat kayaknya. Aduh. Berangkat kayaknya. Hei, pegangin deh.